Selamat datang di diskusi mendalam kita. Kali ini nih, kita mau ngomongin gagasan yang cukup bikin mikir dari buku Digital versus Human, karya Richard Watson. Khususnya bab 8, judulnya aja udah nanya, kenapa sih masa depan kerjaan kita malah bisa mirip zaman pertengahan? Sumber kita, ya kutipan dari bab itu, yang ngeliatin dampak teknologi digital ke dunia kerja Anda. Misi kita, ya ngebongkar ide ini. Bener nggak sih otomatisasi ini malah bikin kita balik ke struktur sosial lama yang timpang banget? Yuk kita gali bareng. Pernah kepikiran nggak kerjaan kantor Anda yang gitu-gitu aja? Atau bahkan profesi ahli kayak dokter bedah gitu? Beberapa puluh tahun lagi bisa aja digantiin mesin atau software. Ini bukan ngarang loh. Sumber kita nyebut studi Oxford dari Frey sama Osborne. Katanya hampir setengah, ya 47% kerjaan di AS itu risikonya tinggi banget buat digantiin otomatisasi. Gede banget ya angkanya. Angka itu emang bikin khawatir sih. Apalagi ditambah prediksi Gartner yang dikutip buku ini juga, katanya sepertiga kerjaan bisa lenyap di 2025 gara-gara software. Dulu kan revolusi industri emang ngilangin kerjaan lama, tapi kan muncul kerjaan baru juga. Tapi yang menarik di sini, dan mungkin agak kagetin ya, itu pandangan dari Jaron Lanier. Dia ini ilmuwan komputer. Dia malah bilang internet itu potensinya lebih banyak ngancurin kerjaan dan kemakmuran dibanding nyiptainnya. Hah? Lebih banyak ngancurin? Kok beda ya sama cerita biasanya soal teknologi bikin peluang baru? Contohnya gimana tuh? Ya, kita lihat aja dampaknya di industri musik, terus fotografi, bahkan retail. Lihat aja raksasa kayak Amazon itu kan, ini bukan lagi soal mesin gantiin otot di pabrik gitu. Sekarang software sama algoritma yang biaya operasionalnya hampir nol, itu mulai ngambil alih tugas-tugas mikir yang rumit. Tugas yang tadinya kita anggap aman lah, kerjaan kerah putih juga kena. Ini perubahan mendasar banget. Wah, jadi kalau mesin makin pinter ngerjain tugas yang ada aturannya gitu, artinya apa dong buat kita, buat manusia? Sumber ini nunjukin ada ironi yang gimana ya, nyelekit juga. Kita ini seringnya ngelatih orang buat kerjaan yang justru paling gampang diotomatisasi. Kerjaan yang ikutin aturan baku gitu. Nah, persis. Padahal harusnya fokus kita itu ke hal yang nggak bisa ditiru mesin. Kayak kreativitas asli, mikir abstrak, terus hal-hal nuansa dalam hubungan antar manusia gitu. Ironisnya lagi nih, kecanduan kita sama layar, sama gawai yang disinggung di buku ini juga, itu malah bisa ngerusak kemampuan mikir dalam sama skill interpersonal kita. Padahal itu penting banget buat saingan sama mesin nanti. Kita kayak ngelatih diri sendiri buat jadi nggak relevan, gitu. Oke. Jadi ancamannya beneran ada, terus skill unik manusia jadi kunci. Tapi, kalaupun kita masih punya pekerjaan, sumber ini nanya lagi, kualitas pekerjaannya nanti kayak apa? Ada istilah menarik dari David Graeber, seorang antropolog. Bullshit jobs. Kerjaan yang mungkin gajinya lumayan, tapi rasanya hampa, nggak ada artinya. Istilahnya emang provokatif ya, tapi ngegambarin rasa gelisah yang beneran ada. Sumber kita juga ngutip survei Gallup, hasilnya sedih juga sih. Hampir 90% pekerja di dunia tuh ngerasa nggak engage atau nggak suka sama kerjaannya. Sarah J.V. nambahin, ini sejalan sama tren kerjaan yang makin pecah-pecah fragmentasi, pekerja jadi makin sendiri-sendiri, isolasi, terus upah juga makin ketekan. Kerja itu kan bukan cuma soal duit ya, ada soal identitas, komunitas, makna juga. Nah, otomatisasi ini risikonya nyederhanain kerjaan sampai kepuasan batinnya hilang. Nah, dari sini nih muncul gagasan intinya soal mirip zaman pertengahan. Bukan berarti balik ke kastil gitu ya. Tapi struktur sosialnya. Kita bisa lihat polarisasi yang ekstrim banget. Sedikit elit yang skillnya super spesialis, dibutuhin banget, bayarannya tinggi. Terus di sisi lain, ada masa pekerja biasa, kayak kelas bawah digital gitu, yang rentan, gajinya rendah, gampang digantiin. Pandangan ini diulang juga sama pemikir kayak Lanier, Tyler Cowen, terus Brynjolfsson sama McAfee, yang disebut juga di buku ini. Ini menarik loh, karena beda banget sama prediksi optimisnya John Maynard Keynes tahun 1930-an dulu. Dia bayanginnya pengangguran gara-gara teknologi itu bakal bikin kita jadi masyarakat santai, leisure society gitu. Kenyataannya, argumen di sumber ini, kita malah mungkin menuju masyarakat neo-feodal. Maksudnya, ya itu tadi, masyarakat yang timpang banget kayak miskinnya, statusnya, mirip zaman pra-industri. Peluang ekonominya jadi terpolarisasi banget. Ada contoh nyata nggak sih?
gimana efisiensi teknologi ini malah ngerusak sisi manusianya dalam kerjaan? Buku ini ngasih contoh simpel tapi kena. Petugas tiket manusia di London Underground diganti mesin otomatis sama staf keliling bawa iPad. Mungkin operasionalnya lebih efisien ya, tapi interaksi manusia yang spontan, ngobrol dikit, atau bantuan simpel yang personal, itu jadi hilang. Hilangnya interaksi kecil kayak gini, kalau kejadiannya massal, yang ngaruh ke rasa keterhubungan sosial kita. Kita bisa aja hidup di dunia serba efisien, dilayanin mesin, tapi apa hidupnya jadi terasa kaya makna? Terus ada harapan atau solusi nggak yang ditawarin? Buku ini nyebut beberapa kemungkinan sih, mulai dari ide kebijakan kayak pajak aset atau barang mewah, sampai perubahan budaya kerja. Misalnya bikin lingkungan kerja lebih manusiawi, boleh istirahat cukup, kurangin email internal kayak di Atos itu, terus sengaja dorong interaksi tatap muka. Tapi ya, di sisi lain, ada tantangan baru juga, kayak isu pengawasan di tempat kerja. Teknologi buat ngelacak karyawan, kayak yang dipakai di gudang Amazon, mungkin bisa naikin produktivitas. Cuma ada harganya. Privasi kita kegerus, terus stres karena ngerasa diawasin terus. Ini yang disebut paradoks transparansi. Makin diawasi, makin tertekan. Dengan semua perubahan ini, kerjaan apa dong yang kira-kira bakal bertahan atau malah muncul di masa depan? Menurut sumber ini, Fokusnya ke profesi yang butuh banget sentuhan manusia. Contohnya, sejarawan, terus konsulor hubungan manusia-robot, iya beneran, ahli etika, termasuk etika AI sama software. Ada juga perancang kepribadian komputer, bahkan mungkin profesi yang nyangkut spiritualitas atau penyembuhan holistik gitu. Intinya, si pekerjaan yang pusatnya di empati, kreativitas, pemahaman mendalam soal rumitnya manusia, sama interaksi sosial yang penuh nuansa. Hal-hal yang susah atau bahkan nggak mungkin lah diotomatisasi penuh. Jadi kalau kita rangkum dari penelusuran kita ini ya, jelas banget otomatisasi bawa tantangan serius. Ada potensi hilang kerjaan banyak, risiko kualitas sama makna kerja turun buat yang masih kerja, terus bahaya polarisasi sosial yang ngingetin kita sama struktur masa lalu. Keunikan skill manusia, empati, kreativitas, mikir kritis, itu jadi makin penting banget. iya, kita lihat gimana dorongan efisiensi teknologi itu seringnya malah nabrak kebutuhan kita sebagai manusia buat interaksi dan makna. Pertanyaan pentingnya jadi bukan cuma apakah teknologi bisa ngelakuin sesuatu, tapi buat tujuan apa kita pakai teknologi itu. Terus dampaknya buat kemanusiaan kita gimana? Nah, sebagai penutup nih, ada kutipan dari Isaac Asimov yang disinggung di buku ini cukup bikin merinding juga. Mungkinkah di masa depan nanti, peran utama manusia cuma jadi penjaga mesin-mesin pinter? Gambaran masa depan yang perlu kita pikirin bareng ya. Apa itu yang Anda mau? Atau ada pemikiran lain yang diangkat juga di sumber ini. Mungkin nilai sejati kerja itu bukan cuma soal apa yang kita hasilin buat orang lain, tapi lebih ke gimana kerjaan itu ngebentuk diri kita sendiri. Apalagi pas kita lagi susah payah ngerjain sesuatu yang sulit, menantang, tapi ujungnya bermanfaat buat sesama. Nah, itu mungkin refleksi yang bisa Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.